Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Putri Abidgari, NIM-nya 17111566 dan di sebelah kiri Muhammad Rifai Ibotu 171546 dan Aristin Kusnokotima 17111535 Ingat Skandati 17111559 dan terakhir Adi Alvaro NIM 17111540. Kami akan mempresentasikan dari tugas analisis sistem informasi yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis sistem informasi kelompok kami terhadap satu startup Sera Production. Berikut adalah struktur organisasinya, ada CEO, kemudian CFO dan COO yang membawahi finance assistant dan production developer. CEO juga bekerja bersama marketing, digital strategist, content writer, business developer. Berikut adalah flow chartnya. Dimulai dari start, kemudian sales menawarkan produk. Berikut adalah salah satu bentuk proses, makanya bentuknya kotak. Kemudian client order, bentuknya jajar genjang, artinya satu bentuk input. Itu hasil dari sales menawarkan produk, kemudian ada klien yang tertarik dan melakukan order. Nah, kemudian ada decision di mana harus ada tindakan pengambilan keputusan hasil dari penawaran sales tadi. Nah, ketika penawaran sales diiyakan, maka akan order dibuat. Klien mengiyakan untuk melakukan order, maka order dibuat dalam bentuk dokumen. Makanya di sini bentuknya dokumen. Kemudian si dokumen ini langsung ditanggapi dengan produksi, yaitu melalui proses. Nah, proses produksi berlangsung selama 3-4 minggu. Kemudian melakukan lanjutan prosesnya adalah pengiriman. Dan tadi ketika penawaran sales tidak berhasil atau tidak diiyakan oleh klien, maka prosesnya akan berhenti sampai akhirnya stop. Kemudian untuk workflow ada 2 tabel, yaitu marketing dan produksi. Dari flowchart yang tadi dibagi menjadi 2 bagian, di mana bagian sisi kiri adalah untuk marketing dan di sisi kanan adalah proses produksi. Marketingnya itu terdiri dari dimulai, terus sales menawarkan produk, ini salah satu bentuk proses. Kemudian klien melakukan order, kemudian harus ada tindakan atau pengambilan keputusan, di mana penawaran sales ketika diiyakan maka akan dibuatkan dokumen atau catatan sebagai pengingat akan adanya produksi. Kemudian dilakukan produksi. Ini masuk ke tabel produksi. Kemudian di sini produksi berlangsung secara 3-4 minggu, pengiriman, kemudian stop. Kemudian kita ke analisis pitches, di mana P-nya itu performance, I-nya informasi, kemudian I-nya economic, C-nya control, I-nya efisien, E-nya efisiensi, dan S-nya service. Nah, di performance faktor yang pertama ada throughput dan yang kedua ada response time. Bagian pada production developer, aktivitasnya ketika pembuatan produksi. Masalah yang terjadi adalah satu klien dibutuhkan departemen produksi 3-4 orang, yang cukup banyak. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi sekitar 3-4 minggu. Itu cukup membuat klien menunggu sih. Kemudian peluangnya adalah dibuat sistem job desk agar pekerjaan terjadwal dan lebih teratur sehingga bisa menekan waktu produksi.
Kemudian di bagian informasi, faktornya ada akurat, relevan, dan tepat waktu. Bagiannya ada di produksi, dan aktivitasnya adalah pembuatan produksi. Masalahnya maaf batuk. Klien masih belum tahu informasi progresnya sampai di mana. Nah, makanya akurasi informasinya kurang, makanya ini timbul permasalahan. Kemudian klien kurang memahami purchase order, perusahaan desain setelah PO sudah selesai, perubahan desain setelah PO sudah selesai. Kemudian peluangnya adalah dibuatkan sistem dengan fitur progres agar dapat menampilkan sejauh mana proses produksi. Jadi klien itu tahu proses produksinya sudah sampai mana, jadi informasinya akurat. Kemudian dibuat sistem kepada klien untuk menampilkan hasil penawaran sebelumnya dan juga produk desainnya. Jadi ada semacam diskusi antar klien dan si desainer ketika membuat sebuah desain. Kemudian dari sisi ekonomiknya ada biaya dan keuntungan. Kemudian bagian produksi dan aktivitasnya pembuatan produksi. Masalahnya adalah biaya pengiriman yang tidak pasti. Nah, peluangnya masalah ini di luar dari penanganan sistem, tetapi sistem bisa memperkirakan harga pada proses pengiriman. Jadi dibuatkan sistem yang bisa memperkirakan harga proses pengiriman, sehingga dari pihak Sera Production juga bisa memperkirakan kira-kira biaya yang akan dikeluarkan untuk mengirim ke daerah-daerah tertentu berapa. Kemudian kita bisa menghitung keuntungannya dan memperkecil kerugiannya, jangan sampai rugi. Kemudian di sini peluang keuntungannya, sisi produksi dapat mengetahui PO dan batas waktu produksi, dan juga klien mengetahui progres produksi. Kontrol atau semacam keamanan dalam startup ini, faktornya adalah kontrol sistem di bagian produksi, aktivitas pembuatan produksi. Yang menjadi masalah adalah input data PO pada sales tidak mempunyai sistem, jadi kurang aman, data tersimpan berbeda-beda. Kemudian peluangnya dibuat sistem job desk agar pekerjaan terjadwal dan lebih teratur sehingga menekan waktu produksi. Jadi tidak ada alasan yang tiba-tiba datanya hilang atau muncul masalah barang tidak terkirim dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan keamanan. Kemudian efisiensinya, faktor sumber daya tenaga dan sumber daya biaya pada bagian produksi dan aktivitas pembuatan produksi. Masalahnya adalah data disimpan tidak teratur, penugasan yang tertumpuk itu sangat membuat kerja atau sangat memakan waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut karena tidak efektif. Kemudian dikarenakan harga dan pihak kargo sering mengalami naik turun, jadi itu juga mengurangi efisiensi. Kemudian peluangnya dibuatkan sistem untuk mengkategorikan data berdasarkan antrian, tanggal pengiriman, dan deadline agar lebih teratur dan tidak hilang atau mungkin lupa atau ya. Kemudian yang kedua, tidak ada peluang karena kasus ini di luar dari sistem kami. Nah, kalau kemudian service, faktornya ada di proses layanan, bagian produksi, aktivitas pembuatan produksi. Masalahnya belum bisa menekan waktu produksi sehingga pengiriman via kapal dibutuhkan waktu. Nah, peluangnya tidak ada peluang karena kasus ini di luar dari sistem kami. Belum bisa menekan waktu produksi karena ini tergantung dengan pihak ketiga yang mengirimkan
barang ke klien. Nah, ini tergantung si pengirim. Ini di luar sistem Sira Production-nya. Ya, itu saja penjelasan dari kami. Sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.